langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah BT share screen dulu. Oke. Nah, langkah yang pertama adalah kita buka dulu LMS-nya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah dibuka ya, di sini Bu Betty langsung ke download template. Kalian langsung klik download. Setelah ini, mana yang dipilih? Bukan ini dan itu, tetapi kalian ke kanan. Ini ya, di pilihan downloadnya diklik. Ya, kita akan mendownload template. Nah, kalau sudah nanti berhasil akan muncul di sini. Ya, biasanya ini akan muncul di folder download. Bu Betty klik show in folder saja. Nah, ini dia ya. What is it tutorial AIA? Ya, ini adalah template-nya. Kalau Bu Betty langsung klik, dia tidak bisa terbuka. Nah, kita bukanya harus dari Meet App Inventor-nya. Kembali ke browser lagi. Nah, teman-teman tinggal buka Meet App Inventor-nya. Ini Bu Betty tutup ya. Ini sudah ada, tinggal kita buka. Lalu pilih Create Apps. Nah, setelah itu bagaimana cara memasukkan yang tadi sudah kita download template-nya ke dalam Meet App Inventor ini. Nah, teman-teman pilih Projects. Ya, lalu berikutnya pilih Import Projects AIA from your computer. Klik. Di sini ada Import Project, choose File. Nah, cari tadi ada di download, kita klik. What is it tutorial? Klik Open. Oke. Nah, di sini Bu Betty pakai 4. Kalau mau langsung dikasih nama nggak apa-apa ya, karena Bu Betty tadi sudah banyak yang masuk, jadi ada perlu rename. Nah, biasanya di sini akan menunggu beberapa saat ya. Di sini masih file yang sama. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nanti dia akan tampil. Kalau terlalu lama ya, Bu Betty, nanti teman-teman cukup lama menunggunya. Bu Betty langsung pilih saja di sininya. Bu Betty sudah ada. Nanti teman-teman hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Jadi ini adalah template-nya. Nah, untuk template-nya di sini kita lihat di tab viewer. Ya, sudah ada classify dan toggle button. Ini warnanya bisa kalian ganti. Jadi kalau sudah template, komponennya ini sudah langsung ada. Mulai dari status label, spacer, web viewer yang untuk tadi kamera ya. Dan juga di sini ada tombolnya classify, toggle buttons. Nah, ini dia look extension. Look extension ini yang hanya ada tadi di template. Ya, kalau secara default untuk Meet App Inventor look extension ini tidak ada. Harus ditambahkan semacam add-on-nya lagi atau plugin lagi. Tapi karena di sini sudah disediakan template, di sini sudah otomatis ada. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah, ya misalkan di classify buttonnya kalian mau ganti warnanya jangan blue ya, atau red deh ya, biar ada perbedaan background colornya. Terus menunggu nih ya biasanya ya. Nah, terus nanti tinggal di ganti. Kalau misalkan tulisannya nggak mau classify, bisa diganti di sini ya. Warnanya juga bisa diganti, warna tulisannya. Oke, apakah dia nanti berubah? Nah, sekarang toggle button saya juga bisa. Tadi Bu Betty pakai warna merah. Terus ini juga font size bisa kalian besarkan, bisa kalian kecilkan. Mau di bold, di italic silahkan. Lalu berikutnya warnanya putih tadi. Nah, sekarang ini nggak apa-apa, biarin aja ya. Lalu kita ke menu yang ada di sebelah kanan, tampilan halaman blocks. Nah, disinilah yang akan kita coba untuk setting kode pemrogramannya supaya jalan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian bingung atau lupa tadi kodenya apa saja yang digunakan, kalian bisa lihat di LMS lagi ya. Di sini Bu Betty juga sudah menampilkan ke bagian bawah ya. Ini dia tampilan blocks itu, kode yang digunakan ini. Ya, jadi when toggle buttons klik, maka nanti dia akan mengganti kamera dan seterusnya. Nah, di sini ada 2. Yang perlu kalian ganti, yang perlu kalian tambahkan hanya di bagian yang pertama ini saja. Yang kedua ini tidak usah. Kenapa? Karena memang ini sudah ada. Coba kita cek. Benar nggak sudah ada? Nah, kita lihat di sini. Sepertinya perlu Bu Betty reset, restart.
Oke, nah ini dia ya. Ini tadi ya tampilan Warizit tutorial 4 yang tadi Bu Betty impor ya. Dia baru muncul saking lamanya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini untuk look extensionnya sudah ada kodenya. Yang perlu ditambahkan tadi hanya yang di bagian yang pertama ini saja. Oke ya, tadi kalau misalkan kembali ke designer, nah di sini mau diganti warna merahnya sudah, ya. Terus mau ditebalkan juga sudah, ya. Jadi ini biar ada pembedanya saja. Nah, sekarang kita ke blocks. Yang pertama yang perlu kalian lakukan ya, kita mau gunakan mau di atas mau di bawah bebas ya. Bu Betty sekarang mulai dari toggle buttons ya dulu atau switching kamera. Jadi Bu Betty klik toggle buttons yang ada di sebelah kiri. Lalu berikutnya nanti akan muncul nih kode yang mana yang mau digunakan. Begitu pilihnya when toggle button klik, geser. Ya. Kalau sudah seperti ini dia akan switching ke kamera. Bagaimana caranya? Kita pilih yang toggle buttonsnya itu ke ya, karena Bu Betty pakai suara, kita lihat di sini yang berwarna ungu. Ini ada di classify. Di lock extensionnya sorry ya. Jadi kalau sudah toggle buttonnya diganti, kita ke look extension, dia akan berubah. Nah ini kita ganti jadi kalau extensionnya menjadi switch kamera ya, toggle kamera facing mode, geser. Nah, kalau sudah ini sama nih ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua ke classify button. Kalau teman-teman di sini nggak perlu dihafal. Kalau mau lihat kodenya nggak apa-apa. Nah, ini bukan yang long click ya, Bu Betty delete. Tapi pilihnya yang di klik. Nah, ini dia. When classify button klik. Lalu kita pindah ke look extensionnya. Diganti jadi call look extension classify video data. Oke, kalau sudah seperti ini, kita sekarang pindah ke classify-nya. Untuk classify-nya, ya kita pilih di sini ya, look extension-nya. Nah, kita cari yang paling atas. When look extension-nya ready, atau sudah siap, baru kita set. Ya, setnya ini, nah di sini. Classify button ya, diganti classify buttonnya, kita cari classify button enable. Classify button enable. Nah, ya ini set classify button enable, geser. Oke, kalau sudah kita tinggal klik through logiknya ya. Nah, tambahkan lagi sekarang ke status label di sini. Nanti keterangannya apa atau munculnya apa. Kita lihat supaya muncul tulisannya atau teksnya itu ready atau bersiap. Kita pilih set status labelnya teks. Nah, set status label. Oke, teksnya adalah di sini ya. Kalau kita mau buat teks yang kosong, kita pilih teks, geser kembali di sini. Nah ini ada keterangan. Tadi kan keterangannya ready, ya. Baik. Selanjutnya tambah lagi look extensionnya kembali. Nah di sini kita pilih langsung get classification. Lalu saat dia sudah ready, kita kemudian tadi capture bendanya ya. Nanti resultnya apa? Nah resultnya dia akan muncul dengan suara tadi ya. Kita munculkan dulu ke status label. Jadi status label ini di tulisannya ya, muncul tadi kata mouse dan lain sebagainya. Kita cari status labelnya teks ya, seperti tadi. Kalau sudah, kemudian kita pilih tombol select. Ini di bagian list ada select item list. Nah ini ya, geser.
Lalu berikutnya listnya ini kita langsung masukkan hasilnya. Get result itu kalian arahkan saja nih pointer ke sini, nanti dia muncul. Contoh. Nah, di sini indeksnya ini kita kasih hanya satu saja. Bagaimana caranya? Kita pilih math, lalu kita ganti. Cukup satu saja yang tampil. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat hasilnya ini. Ini kan sudah muncul nih hasilnya, hanya tulisan saja teman-teman kalau seperti ini. Sekarang supaya dia bisa berbicara ya atau diucapkan hasilnya seperti tadi, maka teman-teman perlu menambahkan call to speech. Nah, di sini karena belum ada nih komponen untuk dia bisa berbicara, maka kita kembali ke menu designer. Kalian pilih ke media, tambahkan text to speech seperti kemarin ya. Lepaskan ke bagian viewer. Di sini tidak akan muncul, tapi di bagian komponen dia sudah muncul di sini. Nah, kalau sudah ada, kita kembali ke blocks. Kita tambahkan di sini text to speech. Nah, di sini nih, call to speech ya. Oh, sorry. Kita gesernya ke sini. Lalu dia message-nya apa? Kita tambahkan nih teman-teman teks, tapi teksnya biar bisa banyak ya. Tadi kan berarti pakai bahasa Indonesia. Ini adalah ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini adalahnya itu berarti pakai teks lagi. Kita tuliskan kata yang mau diucapkan. Ini adalah. Nah, sampai situ saja. Terus kemudian hasilnya apa? Hasilnya yang dari tadi. Hasilnya yang dari result yang di atasnya. Berarti ini hasil dari status label. Kita pilih yang nih, status label yang teksnya nanti yang diucapkan hasilnya. Oke ya, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, tinggal kita uji coba saja. Sekarang kita ke bagian connect, AI companion. Nah, tadi ini warna togglesnya merah ya, nah, supaya ada pembeda. Bu Betty coba lagi sekali sebentar aja nih di handphone kembali. Oke, kalau sudah kita buka lagi Meet AI companion-nya, ini Bu Betty tutup dulu. Kita scan QR code-nya. Oke, nah tunggu sebentar, dia sedang loading. Tadi warnanya merah ya untuk buttons-nya. Kita tunggu sebentar. Oke, nah teman-teman bisa lihat sekarang sudah sudah ada tampilannya nih ya. Nah seperti ini. Jadi kalau warna putih nggak terlalu terlihat ya, nggak apa-apa deh ya. Kalian bisa lihat ini tampilannya di Bu Betty itu warnanya sudah merah seperti ini. Sekarang kita coba lagi cek ya ke mouse ya. Tadi mouse kita classify. Ini adalah mouse 0.80322. Oke. Ya. Jadi dia berhasil mengklasifikasikan kalau keyword. Ini adalah keyboard 0.96143. Oke. Ya, jadi kalau misalkan akurasi dari bendanya bisa bisa besar nih ya, 96%. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk pembuatan classify bendanya kira-kira susah atau tidak? Nah, tambahan lagi ya. Kalau teman-teman sudah selesai, ya, langkah berikutnya adalah kalian kirimkan hasilnya. Ini tadi Bu Betty sudah testing, berarti sudah oke nih. Berarti Bu Betty sekarang sudah selesai posisi pengerjaan proyeknya. Tinggal Bu Betty kirimkan ke LMS. Apa yang dikirim? Nah, kalian tidak usah kirimkan berupa video. Bu Betty hanya minta filenya saja, file projectnya. Di sini teman-teman, kita pilih projects. Kalian jangan lupa pilih save project ya. Nah, ketika kalian pilih save project, di sini kan masih warisi tutorial 4. Nah, sebaiknya Bu Betty koreksi deh, nggak usah save project S. Ya, kalau save project S, nanti tinggal kita ganti namanya. Tugas 9,
nama kita, pakai titik aja, Bu Betty. Titik nggak mau dia. Nah, pakai underscore, Bu Betty kelas 9. Kalau sudah klik oke. Ya, ini sudah nanti namanya di sini, save as project-nya. Nah, ya sudah berubah nih ya, tugas 9 Bu Betty 9A. Lalu berikutnya teman-teman tinggal export selected project. Jadi di export filenya, klik. Nanti dia akan terdownload kembali seperti yang pertama. Nah, kalau sudah terdownload seperti ini, teman-teman, ya Bu Betty show in folder, kalian tinggal kirimkan hasil ini ke LMS. Ya, di LMS kalian tinggal send saja, submission saja filenya. Nah, sekarang Bu Betty kasih tahu lagi, misalkan, ya tadi saya lupa untuk mengganti namanya. Kalau misalkan sudah terlanjur terdownload kan pasti nanti hasilnya seperti ini. What is it tutorial, sama seperti template sebelumnya. Tinggal kalian rename saja, ya. Di rename tugas 9 nama dan kelas. Kalau sudah nanti seperti ini hasilnya. Oke ya. Baik, seperti itu kira-kira